Ketika kita melihat orang yang berbeda, kita gelisah. Melihat orang Kristen, kita gelisah. Melihat orang yang cara sholatnya berbeda, kita gelisah, padahal sama-sama Islamnya. Melihat orang tahlilan, gelisah. Melihat orang maulidan, gelisah. Semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Enggak peduli keturunan siapa. Mau ngaku keturunan Rasulullah sekalian, kalau bejat ya bejat aja. Bajingannya bajingan aja. Penghargaan dan pemuliaan terhadap manusia itu adalah akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang keturunan Rasulullah itu, kita harus menghormati keturunan Rasulullah. Tapi apa pentingnya kalau kemudian akhlaknya tidak bisa dijaga? Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah tapi kerjaannya meres orang, nggak usah disungkem Pak tangannya Pak, tempeleng aja kalau perlu. Jadi ukuran manusia itu adalah moralnya, akhlaknya, adabnya. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, bukan kiai, bukan gus, bukan ustadz, tapi saya santri saja. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, mumpung ada anak-anak muda di sini ya. Kebetulan saya sedang terlibat dalam pemetaan dan analisis kejadian bom di SMA 72. Ini kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan begini. Anak muda yang meledakkan bom di sekolahnya sendiri itu orang Islam. Keluarganya beragama Islam. Tapi meledakkan bomnya di masjid. Nah ini aneh. Dan ternyata anak ini mengidolakan tokoh-tokoh yang melakukan penyerangan terhadap beberapa masjid. Ada Brenton yang nyerang masjid di Selandia Baru. Ada namanya Bissonnette yang menyerang masjid di Ontario di Kanada. Dan dia adalah pengagum orang-orang yang lebih suka membunuh orang tanpa alasan agama. Tolong dicatat. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, anak muda ini mungkin tidak sendirian. Ini saya mumpung berhadapan dengan adik-adik sekalian, anak-anakku semua. Anak ini jarang keluar rumah. Jadi selepas dari sekolah dia sering ada di dalam kamarnya. Dan ketika dia berada di dalam kamarnya, orang tuanya merasa lega, Bu. Ini terutama ibu-ibu. Jadi dia suka anak itu ada di dalam kamar karena menurut orang tuanya, kebetulan ibunya kerja di Taiwan. Bapaknya itu juru masak di restoran. Bapaknya itu merasa aman karena anaknya itu ada di kamar. Padahal justru berdiam di kamar itu, badannya ada di situ, tapi kepalanya kemana-mana. Dia terhubung dengan internet, dia terhubung ke beberapa kelompok yang menyarankan bahwa membunuh orang itu bisa mengurangi populasi manusia. Tujuannya apa? Supaya dunia ini lega. Aneh ini. Dulu penyebab terorisme itu Wahabi, Pak. Yang kita kenal dengan terorisme konvensional itu adalah kelompok-kelompok Wahabi yang seringkali membid'ah-bid'ahkan orang lain, yang sering mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini beragama Islam tapi tidak suka terhadap agamanya sendiri maupun agama orang lain. Anak ini tidak suka terhadap agama. Coba siapa yang salah itu? Yang salah itu kita semua, Pak. Kenapa begitu? Karena kita semakin menjauh dari ajaran Rasulullah. Jauhnya di mana? Jauhnya ketika Rasulullah meminta untuk menghargai semua umat manusia, kita tidak. Ketika kita melihat orang yang berbeda, kita gelisah. Melihat orang Kristen, kita gelisah. Melihat orang yang cara sholatnya berbeda, kita gelisah, padahal sama-sama Islamnya. Melihat orang tahlilan, gelisah. Melihat orang maulidan, gelisah.
Rasulullah membuat Sahifatul Madinah itu tujuannya apa? Supaya manusia menghargai manusia lainnya. Makanya kemudian muncul hadis yang sering kita temukan itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Bukan mukmin, bukan muslimin, tapi annas, manusia secara umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian agama yang kita peluk hari ini berdasarkan takdir kelahiran, lalu kita beragama ini kehendak siapa? Kehendak dari Allah, karena kelahiran kita ditentukan oleh Allah. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Enggak peduli keturunan siapa, mau ngaku keturunan Rasulullah sekalian, kalau bejat ya bejat aja, bajingannya bajingan aja. Penghargaan dan pemuliaan terhadap manusia itu adalah akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang keturunan Rasulullah itu, kita harus menghormati keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah yang asli, tapi keturunan Rasulullah yang betul-betul keturunan Rasulullah. Udah palsu, belagu pula. Kalau soal keturunan ini Bapak Ibu sekalian, perangnya sudah berlapis-lapis Pak. Perang. Ada perang di dalam sejarah Islam itu namanya perang Zab. Itu adalah sengketa tentang keturunan dan keluarga Rasulullah antara keluarga Muawiyah dan Bani Hashim. Peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Mereka sudah perang Pak. Masing-masing mengaku sebagai keluarganya Rasulullah. Tapi apa pentingnya kalau kemudian akhlaknya tidak bisa dijaga? Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah tapi kerjaannya meres orang, nggak usah disungkem Pak tangannya Pak. Tempeleng aja kalau perlu. Jadi ukuran manusia itu adalah moralnya, akhlaknya, adabnya. Meskipun anak petani, orang melarat, tapi dia berilmu, akhlaknya bagus, saya cium sampai kakinya. Ngaku anaknya kiai, tapi ternyata dia bejat, ya mohon maaf, kita salaman-salaman aja. Jadi Rasulullah betul-betul memposisikan antara akhlak, keturunan dan kelakuan itu. Semua manusia punya harga diri yang sama Pak. Anaknya presiden, anaknya tukang parkir, itu harga dirinya sama Pak. Bahwa semua ini adalah persoalan tafsir Bapak-bapak sekalian. Jangan kemudian karena kita menganut tafsir, lalu kemudian menganggap tafsir yang saya yakini adalah tafsir yang pasti benar. Sehingga apa? Sampean semua akan menganggap orang lain yang berbeda tafsir pasti salah. Ini adalah gesturnya Wahabi. Alhamdulillah NU tidak seperti itu. NU sejak dulu sudah diajarkan untuk menghargai perbedaan. Tapi sayangnya ada beberapa kelompok di dalam NU yang justru menganggap bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah pangkal perpecahan. Jadi saya mohon maaf kalau memang di sini banyak yang sifatnya sesuatu yang baru. Saya memang bukan penceramah yang hanya menganjurkan sampean harus sholat, harus ngaji, harus ini. Itu udah komplit Bu, penceramah lain banyak. Saya hanya ingin menggugah cara berpikir kita dalam beragama. Karena apa? Saya bekerja di Densus 88 anti teror Mabes Polri selama kurang lebih 5 tahun. Saya tahu persis pangkal permasalahan munculnya terorisme itu apa. Jadi kalau di sini ada polisi, mungkin di grup-grup polisi itu wajah saya beredar pasti. Karena saya ngajar di beberapa lembaga pendidikan Polri. Dan saya selalu menghantarkan apa sih biangnya terorisme itu. Saya selalu mendalami itu. Mulai dari penangkapan, interogasi, sidang ahli, sampai menyadarkan teroris itu kerjaan saya. Jadi teroris-teroris yang ada, yang sekarang udah sadar itu salah satunya itu murid saya. Apakah saya menggunakan dalil? Enggak Pak, mereka juga punya dalil Pak. Mereka membunuh orang juga punya dalil. Mereka meledakkan bom juga punya dalil. Mereka mengkafirkan orang lain juga punya dalil. Saya tidak pernah menggunakan dalil. Karena kalau berdebat soal dalil, akhirnya kita hanya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Kata saya, itu Tuhan saya. Kata dia, itu Tuhan dia. Hanya jadi objek sengketa saja. Tapi apa cara saya menyadarkan? Dengan rasionalitas berpikir. Karena apa? Ad-dinul akli. Beragama itu harus berakal Pak. Kalau nggak berakal, mending nggak usah beragama Pak. Agama ini turun
diturunkan oleh Allah mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, karena manusia sudah tidak mampu untuk berpikir. Sehingga apa? Dia dengan gampangnya membunuh orang lain, dia dengan gampangnya membunuh anaknya karena dia lahir sebagai perempuan, dan seterusnya. Jadi kita dituntut beragama ini menjadi orang yang berpikir. Karena manusia itu dibekali otak. Ini mohon maaf agak kasar dikit, nggak apa-apa. Jadi kalau hanya bermodalkan taklid, tapi kita tidak bisa menggunakan logika dan rasionalitas berpikir, maka akhirnya apa? Kita seperti bebek aja yang diangon. Karena kita kalah oleh gerakan-gerakan orang yang tidak percaya kepada Allah. Kita beragama itu harus memposisikan diri sebagai manusia. Nggak usah overdosis, Pak. Biasa aja. Yang penting syariatnya dijalankan, ritualnya dijalankan. Jangan ketinggalan, itu saja. Nggak usah terlalu overdosis sehingga apa? Kerjaan kita hanya menghakimi orang lain. Sholatnya nggak bener tuh. Percuma dia sholat. Nggak usah, Pak. Nggak usah mikirin gitu. Nggak usah menghakimi orang. Datangnya aja. Nih, menurut Imam Syafi'i begini. Kamu sebenarnya pakai madhab siapa? Kamu mengikuti anjuran siapa? Tinggal diajak ngomong aja, Pak. Jadi alangkah baiknya kita bertatap muka, datang ke guru-guru, ikuti pengajian dan seterusnya. Ini jauh lebih maslahat bagi ilmunya dan juga bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya ingin mengejek ajaran orang lain, tapi ketika agama Islam itu diselewengkan sebagai alat untuk menghakimi orang lain, mengumbar kebencian, saya nggak terima, karena Islam tidak begitu. Islam itu hanya dituntut supaya umatnya itu berakhlak dan mampu menyebarkan rahmat. Udah itu aja. Nggak ada lagi, Pak. Kita tidak diminta untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Yang kita yakini semua ini adalah tafsir. Semuanya mengaku beragama Islam tapi tafsirnya berbeda. Coba datang yang sudah pernah ke Mekah itu. Cara sholatnya orang di Masjidil Haram itu beda-beda, Pak. Ada yang sendakep, ada yang lurus begini, ada yang sambil baca HP, ada yang anaknya digendong di masjid itu. Ada yang sambil ngasih susu ke anaknya, sholat loh itu. Tahu nggak? Mereka semua mengaku beragama Islam dan mereka semua mengaku benar. Sesuai tafsirnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh gelisah perbedaan, Pak. Perbedaan itu sunatullah. Kecuali ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, baru kita itu boleh ketawa itu. Ternyata bukan. Karena hanya mau cari cuan soalnya. Kalau dia berilmu dan menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin, oke, kita takzim sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, di sini saya bukannya melarang kita untuk benci dengan menyebar kebencian, bukan. Tapi dengan menjadi manusia, kita harus menjadi manusia lebih dulu sebelum mengenal agama. Saya ulangi ini, kita harus mengenal manusia lebih dulu sebelum mengenal agama. Al-insaniyah qablat tadayyun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengenal agama ini jadi manusia dulu, jadi bayi dulu. Setelah itu baru mengenal agama dan mengenal tafsir-tafsir agama. Sunni, Syiah, ini tidak pernah disuarakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya membawa Islam. Sunni, Syiah dan seterusnya. Khawarij, Wahabi dan seterusnya, itu bikinan manusia sesudah Rasulullah wafat dengan segala kepentingannya. Lalu Islam yang benar apa? Ya, Islam yang tetap berdiri dalam akidah dan tauhid, dan juga orang yang berakhlak dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Itu kuncinya Islam. Jadi kalau ada ajaran Islam yang hanya menghakimi orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, apalagi menghakimi, kamu pasti masuk neraka karena kamu berbeda dengan saya. Karena kamu berbeda dengan saya dan menolak sama dengan saya, maka saya halalkan darahnya. Itu bukan Islam, Pak. Kalau Islam itu digambarkan dengan keangkara murkaan, dengan kekerasan, bentar-bentar gantung, bakar, itu kan orang tidak akan tertarik kepada Islam, Pak. Orang Islam aja nggak tertarik kepada Islam, apalagi yang non-Islam mau tertarik kepada Islam. Kalau penggambarannya takbir, Allahu Akbar, dia menyebut Allah maha besar, tapi dirinya juga merasa besar. Orang menyebut takbir itu, Allahu Akbar, dia harus merasa kecil sekali. Dia menyebut Allah maha besar, tapi dirinya merasa besar juga.
Itu yang terjadi hari ini. Kita tidak boleh kemudian dengan atas nama agama seolah-olah kejahatan kita itu berkesan terhormat. Gak boleh. Islam itu harus betul-betul dibawa dalam kesejukan, dalam kemanusiaan, dalam toleransi dan seterusnya. Hentikan menjelek-jelekan agama orang lain. Di dalam salib ada jin kafirnya. Saya selalu melawan itu tuh. Apa yang terjadi? Setelah penceramah itu mengatakan seperti itu di Pontianak, besoknya murid SMP di Solo datang ke pemakaman Kristen di Kadipiro di Solo, menggergaji semua nisan salib di pekuburan Kristen. Alasannya apa? Itu tempatnya jin kafir. Nggak boleh, Pak. Penceramah itu hanya boleh menawarkan kesejukan, kedamaian, kemanusiaan. Udah itu aja. Nggak usah ngapain juga menjelek-jelekan agama orang lain. Itu prinsip dalam beragama itu. Saya meyakini umat Islam ini sepanjang dia masih punya akidah, percaya kepada tauhid, dia akan masuk surga. Saya meyakini itu. Tapi kan tidak harus juga menerakakan orang lain yang berbeda. Ini prinsip dasar dalam bernegara itu. Makanya kita untuk mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan itu, marilah kita jalani agama kita dengan penuh kesejukan, kedamaian, kerukunan dan seterusnya. Kita boleh menganggap orang lain itu salah, Pak. Tapi tidak boleh juga melakukan penyerangan, mencaci maki dan seterusnya. Tidak boleh.